Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Emerginal Bran Esraya dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak NPM 24783117. Pada video kali ini saya ingin membuat video kuis untuk mata kuliah pemrograman basis data dengan dosen pengampu Bapak Jaka Fitra Eskom MTI. Nah, di sini kita langsung aja ke materi kuisnya. Di sini kuisnya itu ada tujuan pembelajarannya itu membuat trigger after insert untuk mengotomisasi pembaruan data antara table, membuat trigger before insert update untuk menerapkan aturan bisnis, validasi dan perhitungan sebelum data disimpan, memahami konsep variable old dan new dalam trigger. Nah, jadi ini kita skenario nya satu itu kita buat dulu. Oke, sebelum kita lanjut kita bakal ngebuat dulu yang namanya tuh table ya, table dari si yang diminta oleh GPT ini. Berarti kita buat skema database-nya itu ini berarti ya. Kita buat table barang penjualan sama detail penjualan. Oke, di sini kita buat detail penjualan. Nah, di sini kita bakal coba sini create database apa ya, database namanya misalnya apa ya, namanya aturan bisnis aja deh, atau kuis aja deh, kuis. Nah, database untuk kuis, jangan lupa kita execute. Di sini juga lanjut use kuis, lanjut buat tabelnya, jangan lupa sorry buat ini baru pencet. Nah, jangan lupa use kuis. Lanjut kita buat tabelnya, create table barang, terus tuh kita kasih ini, terus tuh bagian sini kode barang kode barang itu varchar dalam kurung 19 primary key nama barang. Habis itu ini nama barang ini kasih varchar juga aja, varchar. Nama barang ini apa ya, karena nama tuh bisa aja banyak, 100 tuh nama barang itu 100. Jadi kita kasih ini, jangan lupa kasih not null, itu koma ya, itu ada stop stop int stop ini semua dong, stop int, jangan lupa not null juga null. Nah, di sini kan karena ini kan ada dalam penjualan, mohon izin Bapak Jaka Fitra Eskom MTI selaku dosen, saya izin memodifikasi bahwasannya di sini perlu ada yang namanya harga satuan, karena kita di sini kan juga setelah saya cek PPT sebelum membuat video itu diminta untuk bahwasannya kita ini buat diskon. Jadi biar enak buat diskonnya itu kita tambahin, di sini saya nambahin yaitu harga satuan. Jadi harga satuan itu kita tambahin fill data harga satuan. Di sini harga satuan terus tuh itu desimal, karena biar harga itu detail, desimalnya itu berapa, 10 2 10 0 0
aduh kita sih not no not no nah not detect not no terus tutup ini. Nah ini langsung lanjut kita execute. Nah tadinya aku buat terus tuh kalau kita mau cepet nih saya copy paste saja ya, jadi biar agak sedikit cepat dan mengurangi durasi. Sini kita tinggal ubah bahwa sini tuh penjualan dan cuman butuh 2 doang di sini, cuma butuh ID sama tanggal jual doang. Jadi kita hapus ini biar cepat. Nah ada penjualan ini kecil aja semuanya, jangan gede-gede biar enak, biar kita nggak tipe-tipe, biar enak juga ya. Penjualan sini kita kasih ID penjualan ya guys, ID penjualan. Nah ID penjualan ini kita buat INT primary key, INT terus tuh kita kasih identity kurung 1,1 primary key. Oke, sini udah. Terus tuh tanggal jualnya itu date time, kita buat date time Nah udah ya, jadi kita udah buat 3 table. Nah pas kita buat 3 table ini, kita lanjut ke detail penjualan. Sama kayak saya tadi, ini diminta ada beberapa kode, ada beberapa data, yaitu ID detail, ID penjualan, sama kode barang. Ini virgin key, jumlah jual INT. Nah di sini kita nambahin yang namanya kode barang juga di sini. Biar apa? Biar waktu enak nih di sini nih, nanti kode barangnya apa, jadi kita bisa execute eksekusinya itu, ngeliatnya itu pakai kode barang itu gitu loh. Jadi pas nge-insert intunya ada kode barang itu, jadi enak tuh. Oke, jadi berdasarkan nanti pakai kode barang juga. Oke, jadi langsung aja kita coba di sini ke kode barang ya, kode barang. Oke, di sini kode barang, jangan lupa kita hapus dulu ini ID detail, sama ini kayak gini ID detail, kita copy dari sini, kita copy. Ini ID, ini ID detail, INT entity sama key, ID penjualan, INT ini berarti kita bisa kurangin FK berarti saya jualan yang 3 ya. Ini tetap sudah nggak bingung, tetap sudah nanti tetap pulang. Nah, lanjut di sini kita tambahin itu ID penjualan ya, ID penjualan INT koma. Bisa sini kita kasih lagi kode barang FK, barang tuh origin key juga kode barangnya ini. Nah diminta tuh di situ kode barang itu origin key. Tadi kan ini udah ada nih kode barang. Sorry ini bukan kode barang ya, nggak fokus nih karena buatnya juga agak malam, mohon maaf. Detail penjualan namanya ini kode barang kita kasih varchar
Harga 10 kode barang ini. Mana lagi kode barang nih? Samain ya 19 kode barang. Harga 19. Terus tuh jumlah INT kita buat juga foraging key ya, foraging key dalam kurung ID penjualan references kalau salahnya apa itu tulisannya references ini ya penjualan dalam kurung ID penjualan koma ini kita cek tapi biar cepat. Terus tuh kode ini ganti jadi ke kode barang ya teman-teman, kode barang. Oh enggak, ini kode barang ini. Oh kode barang ya, kode barang kan nih, kode barang ya. Nih jadi barang ini kode barang. Oke, udah selesai, langsung lanjut kita eksekusi. Kenapa ini lanjut kode barang? Oh ini kenapa nih? Oh ini pas foraging ini dia kode barang ini nggak ke-detect ya. Kode barang sama. Oh bentar, kita drop table dulu ya, kayaknya ini nggak bisa pakai spasi nih. Drop table barang. Drop dulu barang. Ini enak ini aja nih. Dia nggak sedikit. Oke. Nah sini mungkin kode barang. Ini sebelumnya select form dulu, udah ada belum sih? Kok masih lewat kan? Select form barang. Oke udah, coba lagi nih buat kita tabel detail penjualan. Oke udah ya, sini lanjut. Kita tuh disuruh nyisipin data ke tabel barang. Oke, lanjut ke aja. Insert into barang langsung kode barang koma apa sih bang, misalnya koma nama barang koma stok sama harga satuannya ya. Kalau kita kan kayak tambahin harga satuan biar enak. Harga satuan udah selesai. Lanjut hubung lagi untuk kayaknya sama ya, sama dah. Harga satuan kan masih gini boy. Harga satuan values buat ini sesuai
terus tuh harganya itu kira-kira itu 500.000 misalnya. 500 ini apa namanya, 500.000 itu 50.000. Nah ini sudah rumah kita cek kasih lagi. Sabar kasih batu terus sampai kita selesai. Ini kita ini dong, jangan lupa ini tinggal ganti gadget sama ini contohnya apa ya, wireless ya. Sini kita stok itu 80. Oke, itu mostly berapa ya kita harganya? 150.000 aja ya, 150 ya, 150.000 dari sini 150.000. Ini sudah disebut skip. Apa ini ke barang karena duplicate key, apa ini ke barang pack origin key barang. Sorry apa nih, ada apa nih yang sama nih, stop. Oh ya ini duplicate nih, nggak fokus nih. Ini sudah ganti, dia karena verifikasi. Sadar kan kita ya, di verifikasi. Nah ini harusnya bisa. Nah dah ya, dari saya. Nah lanjut di sini kita sisirin dulu data header penjualan dulu ya. Insert into penjualan jadi apa deh kalau katanya ID penjualan sama tanggal jualan. ID penjualan koma tanggal jual. Values Sangkuru sini values buka kurung ini 1,0 dalam kurung lagi tutup. Ini lah, coba kita jalankan skip untuk ini. Oh ini i nya ke blok. Nah no, dia nggak mau nih no. Kenapa nih no? Oh coba kita tadi udah saya coba tadi pakai no ini juga salah ya, saya baru ingat pakai get. Coba pakai get sini. Ingat insert get coba kita punya get satu, coba get sini skip insert to exploit explicit jadi kolom integral penjualan. Seharusnya ini udah benar, tanggal jual date time 1 kan. Itu get that. Ingat insert explicit value for identity column in table penjualan. Apa nih? Untuk penjualan kan, ID penjualan. Nah, hanya untuk relasi barang. Kita ngomongin pintu nih, pintu barang. Terus tuh kan value 1,1. Itu mudah kan? Tutup kurungnya ikut juga enggak. Tutup kurungnya sama. Terus ini tanggal jual penjualan time. Apa yang salah? Insert untuk penjualan ID penjualan. Insert untuk penjualan. Ini kecilnya itu jadi penjualan data
pakainya apa? Dead time itu waktu itu kenapa? Enak insert. Oh apa ini gak usah di insert ya? Jadi langsung get aja. Di sini kan kalau nggak di insert sembarangan. Oke, get ini seharusnya coba kita pakainya kodenya. Apa perbedaannya kodenya? Kodenya ini seharusnya ini no, tapi no tuh nggak bisa. Tapi tadi saya coba sebelum ini, saya coba dulu. Tapi pakai no tuh nggak bisa soalnya. Tuh no is not available. Machine name. Karena kecil dia mau yang punya kecil deh. Dead gitu kan. Apa sih? Cannot insert explicit value for identity column. Reset off. Jadi kita ini nggak bisa ngisi gitu. Gimana ya maksudnya? Sebentar. Oh, apa karena ID penjualan nih gue buat? Oh, karena ID penjualan ini berarti ada kesalahan guys. Sorry. Kita buat ini, kita tidak ketolak terus ya. Kita table lagi berarti table penjualan, harus ada table penjualan. Oke, kita nemu kesalahannya. Kenapa pakai identity jadi salah? Harus ada table penjualan. Dulu ini juga kita hapus untuk apa ini? Penjualan. Hah? Reference origin key constraint. Oh, jadi ada yang udah ke origin key, itu udah ke origin key, jadinya harus kita drop dulu origin key. Oke, sama kita di awal juga table detail penjualan. Sorry, detail penjualan. Oke, kita coba dulu itu dulu semua. Oke, di ini juga bisa di drop aja. Mana ada yang origin kita. So Pak, kita ini terus sini. Ini berarti harusnya ini kode barangnya ini nggak kehapus lah ya. Ya barangnya nggak kehapus, harusnya ini udah bisa nih karena dia pakai identity. Nah baru bisa ya. Lanjut, maaf agak lama, kita diminta untuk select bintang from barang. Nah ya harga satuan itu 500.000, ini 150.000. Lanjut, kita itu bakal buat si triggernya ini. Kita buat triggernya ini, kita bakal buat si triggernya ini, itu create trigger. Di sini kita bakal buat trigger kurangi stok. Oke, di sini kita bakal buat trigger kurangi stok ya guys ya. Di sini saya bakal coba buat dimana kodenya ini yang di PPT udah ada sedikit saya pelajari dan saya modifikasi lewat AI, lewat GPT, dan saya juga kalau nggak salah kodenya gini ya, sebentar kodenya itu apa ya namanya, TRG ya, kurang kayak samain aja ya sama yang kode yang di PPT kurang di stok. Cuma ada beberapa yang saya memang lebih saya apa namanya modifikasi after insert as begin. Jangan lupa kita
update b set set b kok apa itu b nya, update set b titik stop sama dengan b stop dikurang oh ya i titik jumlah jual. Nah, stop from barang B. Nah, setelah itu inner join inserted kalau nggak salah ya, gagal juga i on b kode barang sama dengan i titik kode barang dengan i kode barang kalau nggak salah ya, koma itu n itu gini gitu enggak benar kayak kenapa kode barang on b kode barang ya benar coy, on b kode barang oh sorry ini harusnya gini, harusnya gini bisa on b titik stok sama dengan akhirnya barang untuk barang di konfigurasi i kode barang kode barang oke saya harusnya udah benar, walaupun nggak tahu benar atau salah. Jumlah jual ini kayaknya oh ini jual kita tadi tuh oke ini guys, nggak ikutin yang di sini, ini desain. Nah oke sukses ya, ada buat ya trigger rolling stock. Dan ini sekarang kita coba lagi, kita pakai kodenya deh seperti ini. Oke kita coba buat ngurangin si penjualannya. Sini diminta buat kita ngecek si kode barangnya itu, kode barang ini jadi detail penjualan ke detail penjualan, dan untuk masih masukin data ke detail penjualan. Coba ya, jadi insert detail penjualan. Oke kita ikutin tapi sesuai juga sama ini ya, detail penjualan nih, detail penjualan penjualan kode barang sama jumlah jual. Oke penjualan kode barang, oh sabar banget, kode ini nggak ada, berarti di sini kita tambahin ID penjualan koma singkat lagi jumlah jual. Oke udah, di sini kita ganti ini sini 1, ini 2. Nah sini kita buat D002 satu bawahnya D002. Di sini kita ubah si ini ya sebenarnya. Nah ini nggak 50 nggak 80, berarti ini sini kan 12 gitu ya, kita minta 5
Oke, udah. Nah, sini kan tadi awal tuh kita masukin 50 tuh. Nah, seharusnya tadi itu kok dari 45 sama 68 ya. Nah, ini coba. Execute. Apa nih? Constraint stepnya masukin kolom ID penjualan. Kenapa ID penjualan? Kan mudah ya ada ID penjualan. Karena mepet ya. Coba sih. Ini kah? File penjualan ID penjualan udah bener ini. Execute apa ini? FK identity contract plus table ID penjualan. Apa ini emang satu-satu ya? Sama gitu. Nah, jadi ini harus sama guys. sorry nggak fokus. Jadi ini ID penjualan ini harus sama ID-nya. Oke, nggak bisa beda. Atau kenapa nih, coba saya pelajarin lagi karena itu tadi. Nah, ini tadi kan harusnya berkurang ya. Coba kita select bintang from barang. Ini gagal lagi nih. Oke, execute. Kurang ya, 45 udah sesuai. Nah, sini sekarang kita diminta buat nge-alter si table ini ya, alter table di sini kita minta buat alter table. Oke, langsung aja kita buat alter tablenya ya. Di sini kita bakal nge-alter si table ini, kita tambahin field lagi. Kayaknya saya rasa nggak usah pakai ini. Alter table detail penjualan kita add discount persen desimal kurang 5,2 kasih harga total desimal kasih 12,2 oke, mana ya 12,2 kita ke kayaknya saya udah ke akar ya. Soalnya titik komponen guys. Oke, skip. Nah, komen sukses ya, jadi udah sukses. Kita tambahin. Lanjut di sini kita bakal ini yang lumayan susah karena kita bakal buat trigger yang paling bisa dibilang trigger paling susah nih. Triggers untuk hitung validasi stok, validisasi stok. Oke. Semoga berhasil langsung ya. Mata udah mulai sakit. Create trigger TRG hitung diskon validasi stok. Oke, udah. Jangan lupa on detail penjualan. Jangan lupa kita di sini pakai instead of insert as begin. Terus tuh jangan lupa kita deklarasi juga, declare
saya deklarasi dulu sini. Yang teman-teman kita declare itu di sini kodenya ini saya nggak plek ketiplek ngelihat di sini, jadi saya memang nyesuaiin sama yang udah saya pelajarin. Saya deklarasi satu-satu pakai AI karena tadi saya coba ini ada kode yang beberapa emang nggak bisa, jadi saya sesuaikan dengan kemampuan saya. Detail penjualan, declare kode barang kaca dalam kurung itu 10 dalam kurung ini sama, jadi jumlah jual terus kasih INT, jadi jumlah jual kita jumlah jual nanti kita pakai ini ya, dan lupa jumlah jual kita pakai ini, jumlah jual INT sama ID penjualan INT koma ID itu diskon decimal turun 5,2 ya kan, 5,2 koma harga satuan decimal kurang 10,2 koma stop saat ini koma select kode barang dengan kode barang kelima jumlah jual sama dengan jumlah jual koma terus ke ID penjualan enggak ini benar ini ya, ID penjualan sama masalah skor gitu pak. Pasnya dingin. Penjualan ini ID penjualan juga sini jumlah jual ini dulu nih sama kode barang tuh ya, kode barang tuh udah kan kode barang jualan kode barang di penjualan from inserted koma select stop saat ini sama dengan stop. Terus itu harga satuan ternyata kadang-kadang saya lupa nih harga satuan nih pakai gimana tuh sama harga satuannya ya kan, kalau harga satuannya harga satuan begini, harga satuan sama dengan harga satuan. Oke dah, lanjut ke from barang, lanjut ke where kode ke kode barang. Oke, where kode barang ini kode barang if
Ini kita lihat if lagi, if kurung jumlah jual ini kita buat yang buat diskonnya dulu ya guys ya. Jual 10 kurung set diskon sama dengan 10 L set diskon dengan 0.00. Terus tuh jangan lupa juga buat insert into ya, insert into si detail penjualannya. Ini itu lagi udah sampai sih set. Oke, kita sampai ini kan set diskon. Oke, sekarang kita dengan set perhitungan harga totalnya. Nah, ini sekarang jumlah jual. Kita buat ini kode. Balik lagi saya bilang nggak sesuai sama ini, nggak sama persis karena ada yang belum saya modifikasi dengan seperti ini. Kita coba insert cepat ya, ketika seperti itu total penjualan ID penjualan kode barang jumlah jual lagi diskon persen harga total. Harga totalnya tadi kita pakai apa guys? Harga total sorry sama bilang jual ada satuan online total set ID penjualan ini tuh kode barang ini tuh jumlah jual sini tuh ada diskon dalam kurung ini harga satuan sama dengan jumlah jual dalam kurung dikali kalau tak kurang lagi 1 min diskon kurung lagi sini coba lagi set kita coba lagi ini n dan nah coba ya, sini udah kita buat nih panjang-panjang, harusnya udah bisa nih.
error kan apa lagi gitu sana. Wah nggak bener ya. Apa line 14 16 line apa your select apa itu satuan ada satuan jumlah jual kenapa guys, kenapa apa ini karena masalah ini karena belakang ini tuh kenapa ini kita coba tanya kenapa ini kita hitung diskon validasi stok kita penjualan stok sebentar ini kenapa nih error nih dan 66 dan 27 berapa coba lihat dulu ya benar kan jumlah jual koma sama jumlah jual set diskon dengan kode barang ID penjualan from inserted oh ini salah kan, harusnya ini pakai titik koma guys. Nah ini yang salah, coba lagi ya. Bismillah. Nah 1 tadi apa ini, apakah ada yang salah teman-teman? Kayaknya ada yang nggak gue taruh nih. Ini ada n di sini, n sini juga udah taruh titik koma. Ini ada return. Oh ada yang skip di sini guys, kayaknya aku buat sini. Nah ini kayaknya kita belum buat ini nih, di bawah sih. Aduh bingung dah kita. Di bawah adalah jual, ini harusnya di atas ini jual. Where kode barang, from where kode barang kan, where kode barang kan. If sini kita if lagi, coba kita if lagi. Kita nggak fokus, ini kita belum buat ini lagi. Ini kode ini validasi stoknya ini buat lagi ini pasang error if jumlah udah satu makanan mana tadi tulisannya udah nggak fokus teman-teman. Oh ini jual terus stok saat ini kurung koma bijen sini saya pakai throw ya, karena saya nyoba pakai signal escape tapi nggak bisa. Ya throw 51 koma sini jual melebihi
itu koma satu titik, terus tuh di outro tuh ada ini kita ton koma ini dan jadi kita ada yang kelupaan yang kita buat itu kena error dia coba makin banyak errornya. Atau ini harus pada pakai huruf gede semua ya? Nah, harus sih. Kayak kode parcar step 1 ini. Ini dulu semua cek. Jemput ini aduh kenapa ya ini kenapa ya. Oh ini kayaknya ini coba perhatiin lagi kode ini ada titik ya ke mana instead of insert on the tile penjualan harus begin desimal from insert jadi penjualan sini. Lanjut ke select step 1 ini stop. Nah, ini kan ada koma kan ada koma. Nah stop ini koma juga tuh. Stop. Nah mau satuan from barang makan terus ini kode barangnya kalau ini kode barang if jumlah jual stok saat ini begini jualan tersedia. Oke if jumlah ini 10 else set diskon dengan 0. Oke guys ini setting total penjualan ID penjualan kode barang diskon maju sana kode barang jual diskon persen koma harga total langsung ke value ID penjualan koma diskon harga satuan. Oh ini bersama dengan kita salah kasihkan harga satuan tuh dikali guys 9 kali jumlah jual. Nah baru sini itu n itu coba sini harusnya udah bisa lah semuanya. Coba bisa apa ya detail penjualan ini kan udah ya. Kalau buat detail sih terus lagi preferensi aja ya. ID penjualan koma kode barang penjual diskon persen. Ini diskon persen ya. Iya ke diskon. Kenapa nih errornya sebenarnya? Kenapa ini error? Oke, kita coba deh tanya AI ya. Sebentar, kita coba tanya AI. Ini kita coba manual. Kenapa ini bisa error? Kita nggak
nemu, coba kita tanya AI, coba tanya ke AI. Nah, sini kita coba lagi, sini coba tanya ke AI, kita kasih juga nih ini kode error ini kenapa nih kenapa ini bisa tolong berikan solusi. Ya kamu salah dengan koma terakhir. Ini kode barang. Jadi bagian mana itu? Oh, declare di bagian declare itu, di bagian declare itu. Oh, nah di bagian ketemu kan. Kalau kita AI jeli, kita nggak jeli guys. Nah ini harusnya pakai ketemu. Oke, gitu langsung coba. Oke, coba ya. Kita coba lagi, apakah bisa sedikit. Nah, akhirnya bisa. Kasih Allah. Nah, makasih ya. Jadi itu tadi saya pakai bantuan AI. Nah, lanjut kita bakal coba langsung coba apa namanya ini nih jadi kita karena ada durasinya udah banyak banget, kita tadi gunain kode ya. Jadi langsung aja kita coba, karena tadi itu kan udah kita coba. Nah ini kita bakal pengujiannya itu kita coba, karena ini kan kita coba aja langsung ya. Kalau misalnya dia seandainya dia belinya kita coba jual 70 nih, seharusnya yang kita harapin tuh gagal ya. Tadi ini kita udah coba buat masukin jualnya tuh 15, kita jual 15 tadi mana tadi ya, kita coba jual 15 tadi ini satu itu ya. Nah, kita belum coba jual 15. Nanti gini, sekarang yang pertama kita bakal coba jual dia dengan harga 15 dulu yang pertama. Oke, di sini kita bakal coba jual dia seharga 15 dan keduanya itu kita bakal coba 70. Nah jadi ini kalau 15 tuh dia bakal, jangan lupa kita juga kasih dia select from ya, select bintang from detail penjualan. Oke. Ya, dan ini seharusnya di sini kita bakal kejual. Sini itu dia bakal dapat diskon. Nanti kita cek ini 15. Di sini kita tuh minta tuh 70. Nah ini dia dapat diskon nanti 550. Kita cek. Oke, selesai. Dan lanjut, ini seharusnya ini gagal, nggak akan bisa into. Nah ini karena tadi ini ya. Nah ini apa nih katanya? Nah ini number in the throw statement range outside the valid range. Nah jadi intinya di sini udah error, udah nggak bisa, karena seharusnya ini kayaknya yang throw ini harusnya ini besar semua ya kayaknya. Throw, coba kita throw. Atau langsung kita THROW 5. Oh sorry, ini 51. Oke, 51 ya. Lanjut, coba kita ulangin aja apa ya, kita coba ulangin aja apa, ulangin ya, coba ulangin, kita drop dulu, drop trigger nama ini tuh nama trigger. Oke, kita coba dulu. Nah itu kita running lagi. Dan akhirnya 5001 tadi tuh. Nah ini seharusnya kalau kita coba dia pesannya baru muncul. Nah ini baru jualnya terus.
Nah, jadi setelah ini kita bakal lanjut ke select, cek apakah, nah ini diskon persennya ini masih nol karena ini tadi dia belum pakai diskon persen dan dia udah totalnya. Nah ini tuh udah masuk, jadi diskon persennya itu dapat 10% dan juga ini 60%. Nah lanjut, kita bakal jawab. Ini ada pertanyaan nih, apa sih perbedaannya itu, berdasarkan itu tentang trigger after dan before dalam praktik ini yang pertama. Nah jadi itu bedanya itu di sini, perbedaannya itu kalau yang saya pakai ini kan instead of insert, jadi itu berfungsi sebagai before, memvalidasi dan menghitung sebelum datanya masuk. Tapi kalau pakai after insert itu dia tuh berjalannya itu setelah data masuk, seperti mengurangi stok barang. Yang kedua itu adalah jelaskan fungsi dari variabel name pada barang pada trigger kurangi stok. Nah fungsinya itu untuk mengambil data barang pastinya yang baru di insert agar trigger tahu bahwa stoknya itu barang itu yang dimana harus dikurangi. Dan ketiga itu gimana sih cara trigger membatalkan insert itu, menggunakan perintah throw ketika stok berkurang. Yang kedua throw-nya itu juga tuh ngehentiin transaksi dan membatalkan proses insert. Lanjut, yang keempat itu kalau misalnya nggak ada trigger before, itu diskon persennya itu bakal nol. Nah ini kan nih kayak ini nih, diskon persennya itu bakal nol kalau dia belum ada triggernya nih, bakal nol yang kayak yang saya blok biru ini. Dan terus tuh harga totalnya juga bakal nol. Tapi kalau nggak ada validasi stok dan nggak ada perhitungan otomatis, jadi itu nggak ada validasi stok dan nggak ada perhitungan otomatis. Mungkin sekian dulu video dari saya, udah sangat-sangat panjang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.